Abu Yazid Al-Bustami, seorang yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pilihan Allah, orang-orang yang kemudian dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang saleh. Disebutkan kisahnya, beliau itu ketika masa masih kecilnya, beliau itu datang kepada Al-Muallim, seorang yang biasa mengajarkan guru ngaji Al-Quran dan lain sebagainya. Lalu kemudian ketika duduk bersama membaca ayat Al-Quran sampai surat Al-Muzammil. Ketika sampai surat Muzammil, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam ayat, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam al-muzammil, maka yang berselimut, bangunlah kamu di malam hari kecuali sedikit saja, nisfahu awin minhu qalila, entah separuh malamnya atau kemudian kurang daripadanya sedikit ya. Lalu setelah selesai dia baca baru pertengahan daripada surat Al-Muzammil, beliau Abu Yazid Al-Bustami yang masih dalam keadaan usia kecil kembali kepada ayahnya, lalu tanya kepada ayahnya, ya abati man hadzal ladzi qala Allahu lahu qumil laila. Siapa itu yang disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an Allah perintahkan untuk bangun malam sampai separuh malamnya atau kurang daripadanya sedikit? Kata ayahnya, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. La naqdir an na'mala mithlahu la ana wa la anta. Kita enggak bisa seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya enggak bisa, kamu enggak bakal bisa pula untuk bisa menyamai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasakan anaknya diam. Syekh Abu Yazid Al-Bustami yang masih kecil, beradab dengan ayahnya, dia pun diam ya, dikasih tahu ayahnya. Lalu lanjut besok harinya untuk belajar lagi, melanjutkan daripada ayat-ayat tersebut sampai pada firman Allah, wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak, dan ada sekelompok orang yang juga ikut bangun qiyamul lail bersama pula dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ulang kasih tahu lagi sama ayahnya, tanya, man haula alladzina yaqumuna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu yang kemudian ikut bangun pula bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di malam hari? Qala abuh, ya waladi haulai ashabu. Wahai anakku, mereka itu adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang-orang luar biasa. Anaknya kemudian mengatakan kepada ayahnya, ya abati, wahai ayahku, idza lam takun mithla Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mithla ashabihi mithla man yaqul. Wahai ayahku, kalau kita ini enggak seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak seperti sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kita mau jadi seperti apa? Nabi yang bangun, sahabat bangun, kenapa kita enggak bangun malam? Wahai ayahku, ini anaknya yang luar biasa ini. Syekh Sahal bin Abdullah At-Tusturi sudah bangun malam usianya 3 tahun. Sudah mulai bangun malam usianya 3 tahun. Syekh Abu Yazid Al-Bustami juga semacam itu. Maka fataharraka abu, ya, ayahnya tergerak dengan ucapan anaknya yang semacam ini. Anaknya bisa bicara semacam itu, gimana ini ayahnya? Ayo ya, bangun. Maka malam harinya pun dia bangun. Ternyata di belakangnya dia rasakan anaknya juga sudah bangun. Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Maka kemudian dikatakan kepada anaknya, nak ya, nim, ma'anta illa saghir, kamu tidur saja gak apa-apa, kamu kan masih kecil. Kata anaknya, kamu mau biarkan saya untuk sholat malam atau saya akan ngeluh kamu nanti di yaumil qiyamah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan protes nanti di hari kiamat bahwa yang mencegah saya untuk bangun qiyamul lail ternyata ayahnya. Maka ayahnya mengatakan, in kunta tashkuni ila rabbik faqum ma'i minal lail. Kalau kamu mau keluhkan saya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di yaumil qiyamah, ya sudah, boleh bangun malam, silahkan. Hari sejak kecil kita, anak-anak kita, yuk ke mall. Kita ajak ke mall, kita ajak jalan-jalan, senangkan anak-anak. Kita kan biasanya modelnya taunya hanya itu saja. Anak kalau sudah terlalu banyak belajar mengaji, katakan jangan berat-berat ya, nanti stres loh. Kalau ternyata berat
zikir, jangan. Kita menganggap bahwa kalau sudah dekat kepada Allah, zikir, ngaji Al-Quran jadi stres. Gimana sih kita punya pemahaman semacam ini? Harus tahu bahwa sesungguhnya stres kalau sama yang kaitannya dengan dunia itu stres. Tapi kalau sama Allah, sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana bisa stres? Tidak ada yang stres itu. Kalau kemudian kaitannya dengan Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ikhwan rahimakumullah, mengajarkan sesuatu yang kemudian mendekatkan diri kepada Allah memang harus dari sejak dini, dari sejak usia anak itu kecil. Didik anak kita, ajari hal-hal yang baik, kenalkan siapa itu orang-orang yang saleh, siapa itu orang-orang yang dekat kepada Allah. Seperti tadi Syekh Abu Yazid Al-Bustami, taunya Rasul, taunya sahabat semacam itu. Akhirnya tergerak untuk seperti para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan semacam itu seseorang. Maka kita kenalkan, kita tahu siapa itu. Masya Allah, luar biasa Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Orang yang kemudian hanya dengan sentuhannya saja bisa membuat orang taubat. Kisah tentang perampok-perampok yang kemudian mengatakan satu sama yang lain, sudah dapat hasil rampokannya ini, lalu kemudian beli makanan di pasar kamu, ya, suruh satu orang di antara mereka. Ternyata di pasar lagi ribut, ya, ada sesuatu yang terjadi. Perampok ini tanya, ada apa ini? Ini ada lelangan, lagi dilelang. Apa yang dilelang? Ada semangka yang disentuh sama Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Ada lelangan. Lelangannya adalah semangka yang disentuh oleh Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Siapa yang kemudian punya uang harta yang paling banyak untuk dibayar? Yo, ini punya uang banyak, hasil rampokan ini. Hasil rampokan, beli, kemudian istilahnya semangka tersebut bawa pulang, ya, bawa tempat kelompoknya. Lalu kemudian teman yang mengatakan, kenapa lama sekali? Ada sesuatu yang terjadi. Apa itu? Ini semangka. Duh, kamu sudah terlambat, bawanya semangka lagi satu saja. Gimana kamu ini? Ini semangka luar biasa. Ini dipegang oleh Syekh Abu Yazid Al-Bustami, sehingga kemudian dilelang dengan harga mahal. Aku punya uangnya, aku bayar. Mereka kemudian saling bilang satu sama yang lain, ini Syekh Abu Yazid Al-Bustami dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai kemudian semangkanya saja dilelang di pasar. Kita ini siapa ini? Para pencuri, para perampok. Betapa hinanya kita ini. Mereka makan daripada semangka tersebut, akhirnya taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya berkat Syekh Abu Yazid Al-Bustami pegang semangka, orang yang dimana entah tidak dijumpai oleh Syekh Abu Yazid Al-Bustami, diturunkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf saja, padahal belinya hasil rampokan. Belinya itu hasil rampokan itu, uang haram, ya. Ternyata bisa berubah itu. Anda kalau pikir hukum-hukumnya itu hilang semuanya, ya. Kalau boleh dikatakan kan semacam itu. Kenapa? Ini orang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai yang pencuri saja dapat syafaatnya di dunia sebelum di akhirat kok. Maka ikhwan rahimakumullah, mereka ini adalah orang-orang yang memberikan rahmat. Sebagaimana dalam kisah yang lain, ada orang yang kemudian datang ke suatu daerah yang lagi minta hujan, lalu kemudian dikatakan, wis gak usah minta hujan, saya minta dengan apa yang ada di kepala saya. Loh, kepalanya apa adanya? Ada mata yang melihat Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Syekh Abu Yazidnya di mana? Ini orang kemudian berada di suatu tempat, pernah melihat Syekh Abu Yazid Al-Bustami, diturunkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda bisa lihat betapa besarnya pengaruh siapa? Orang-orang yang saleh. Di dunia seperti itu, gimana nanti di akhirat? Semoga kita termasuk di antara orang-orang yang cinta kepada orang-orang yang saleh, cinta kepada Syekh Abu Yazid Al-Bustami, cinta kepada para ulama, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dikumpulkan bersama dengan mereka. Amin, amin ya rabbal